Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Padi dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi ya. Kita terakhir sudah sampai sini. Ini saya ulang sedikit ya. Saya baca dulu. Ini adalah buku tematik untuk kelas 6 tema 1. Oke. Ini video yang ketiga berarti ya, karena ada revisi sebelumnya. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Ya, namun alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni, Edo ternyata sedang sakit, batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Wah, ini batuk-batuk, demam itu dikasih wedang jahe, bisa hangat rasanya tubuh ya. Nah, akhirnya mereka sepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo ya. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang, persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Bagaimana pendapatmu tentang sikap Edo? Tuliskan pendapatmu pada kolom bawah ini. Ya, tindakan di atas sangat sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itu sudah kita jawab di sebelumnya. Ini adalah pengantar untuk masuk ke materi berikutnya, yaitu Pancasila. Diskusikan jawabanmu dengan gurumu. Nah, ini gemar menolong ini sesuai dengan Pancasila, ini sila keberapa. Nah, untuk tahu sila keberapa itu, misalnya ini ya, kasus ini kita bisa lihat di butir-butir Pancasila. Ya, di butir-butir Pancasila, misalnya menolong, saling mencintai sama manusia. Mungkin masuk situ berarti di kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan rasanya 2 dan 5. Biasanya 2 dan 5 itu mirip-mirip ya. Sebentar melakukan perbuatan yang merugikan ya 2, lebih ke 2 ya berarti ya. Atau 2 atau 3 sebenarnya. Jadi untuk saling mencintai, menambah persatuan ya, menolong teman yang sakit ya. Cuman 3 ada nilai sila 3-nya, cuman yang paling utama di situ saya rasa adalah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan ya, termasuk menolong teman yang sakit ya, dan saling mencintai sama manusia ya. Ini yang cocok ya. Jadi di sini tindakan Edo ini lebih mencerminkan sila 2, walaupun sila lain juga ada ya. Kadarnya yang paling besar sila 2. Kita masuk pada Pancasila sekarang. Diskusikan jawabanmu dengan gurumu. Sikap teman-teman Edo sesuai dengan nilai yang ada Pancasila. Pahami kelima sila Pancasila berikut. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa ya, dengan simbolnya adalah bintang ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, ini simbolnya adalah rantai ya. Kemudian persatuan Indonesia ya, disimbolkan dengan pohon beringin. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ini disimbolkan dengan kepala banteng itu. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia disimbolkan dengan padi dan kapas. Oke, ini Garuda Pancasila, bulu-bulunya ini menunjukkan 17 Agustus ya, tanggal 17 bulan 8 tahun 45 loh. Bulunya saja mengandung arti Pancasila ini ya. Belum cakarnya, belum pitanya. Bersama kelompokmu diskusikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila berikut ya. Diskusikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila ketuhanan Indonesia. Nilai-nilai apa saja yang terkandung di situ ya. Untuk kita bisa mengetahui nilai-nilai yang terkandung sebenarnya ya, para pendahulu kita sudah memberi butir-butirnya. Ketuhanan yang Maha Esa apa saja? Kita lihat di sini. Ya. Percaya kepada Tuhan, intinya gitu ya. Keesaan Tuhan, saling menghormati sesama pemeluk, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah, tidak memaksakan suatu agama ke orang lain. Ya. Jadi ada 4 poin ini. Ya, yang pertama itu percaya pada keesaan Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu satu. Ya. 1, percaya bahwa Tuhan itu satu. Ketuhanan yang Maha Esa ya, percaya Tuhan itu satu ya, Tuhan kasih huruf besar ya.
Yang kedua, ya, Maha Satu. Ya. Yang kedua ini adalah hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk. Ya, antar pemeluk, hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Yang ketiga, tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Memaksakan agama. Yang keempat adalah, kita lihat di sini, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Ya, saling. Nah, urut seharusnya ini ke yang kelima seharusnya ya. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Atau dibalik enggak apa-apa deh. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Atau kita biasa menyebutnya sebagai toleransi ya, toleransi beragama, kebebasan menjalankan ibadah. Sedangkan kemanusiaan yang adil dan beradab, poin-poinnya ya, itu ada di sini ya. Nah, ini persamaan derajat dan hak dan kewajiban. Ya, intinya itu ya, persamaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Nomor 2, inti-intinya saja ya, mencintai sesama manusia, tenggang rasa, mencintai sesama, terus tenggang rasa, kemudian apa lagi? Tidak semena-mena, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, ya, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gitu aja ya. Apalagi di sini berani membela kebenaran dan keadilan, ya, hormat menghormati dengan bangsa lain, gitu aja. Berani membela kebenaran dan menghormati bangsa lain. Saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Dan bekerja sama dengan bangsa lain. Oke. Loh, 1, 2 aja ya. Tahukah kamu nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut: takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, toleransi dan penghormatan kepada agama dan kepercayaan orang lain, kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai yang terkandung dalam kemanusiaan yang adil dan beradab adalah persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas antara sama manusia, dan perdamaian. Ya, kurang lebih ya sama ya, seperti butir-butir Pancasila sebenarnya. Nah, ini ya, dihafalkan: takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, toleransi dan menghormati kepada agama dan kepercayaan orang lain, kerukunan antar umat beragama, dan kemanusiaan yang adil dan beradab, persamaan hak dan kewajiban, itu persamaan derajat maksudnya ya, menghargai hak asasi manusia, solidaritas antar sama manusia, dan perdamaian. Gambar berikut, ya ini apa ini? Amati gambar berikut
setelah diamati, diskusikan mengenai sikap dan perilaku yang terdapat pada gambar di atas, kelompokkan gambar tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam sila ke-1 dan kedua. Tuliskan nomor gambar tabel berikut sesuai dengan pengelompokannya, jelaskan jawabanmu. Nah, saya bantu jawabnya di sini saja. Saling mencintai antar umat beragama, jelas ini adalah sila 1. Di sini adalah saling membantu antar umat beragama juga sila 1. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sila 1. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, ya. Ini menjenguk teman sakit adalah sila 2. Ya, bekerja sama dengan anak dengan beda-beda suku, ya, 2, ya, persamaan hak dan kewajiban, ya. Nah, gemar menolong ini 2, ya. Dan ini termasuk mana ini? Kita masukkan yang mana, kita coba. Di atas ada ininya, takwa, toleransi, kerukunan, persamaan derajat, menghargai hak asasi orang lain. Ini lebih kedua, ya, menghargai hak asasi untuk bicara. Ya, ini kan menghargai toh. 2. Terus kemudian ya ini dia berbakti pada orang tua, ini nomor berapa? Kita lihat di atas. Orang menghormati, ya, perdamaian, menghargai hak asasi adalah hak orang tua untuk kita hormati. Berarti sila 2, ya. Jadi menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kalian wajib menghormati orang tua, itu kewajiban kalian, ya. Ini masuk sila 2. Diskusikan mengenai sikap dan perilaku, ya dia. Perilaku yang sesuai dengan sila ke-1, perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Jadi yang 1 ini adalah nomor 1 sampai 3 sila ke-1, ya. 1, 2, 3 yang sesuai dengan sila 2. Ini mulai 6 sampai 8, 6, 7, 8, ya. 6, 7, 8. 5 itu 2 juga, ya. 5. Nomor 4. Oh, ada 45, ya, 45. 4, 5, di sini 6, 7, 8. Oke. Jadi kita lanjutkan saja. Loh, sudah mentok, sudah habis. Oke, berarti kita lanjutkan sini. Ini bisa, nah, sini, ya. Sampaikan jawabanmu di depan kelas. Sekarang kamu harus kerja mandiri, ya. Berikan 3 contoh perilaku sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai sila ke-1 Pancasila. Tadi tidak memaksakan agama kepada orang lain, tidak memaksakan agama pada orang lain. Ya, 2, mempersilahkan teman untuk, ya, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agama, gitu juga boleh. Ini sila berapa ini? Sila pertama, ya, ke-1, tidak membeda-bedakan teman berdasar agama. Nomor 3, tidak mengganggu teman agama lain saat beribadah. Mengganggu teman lain dari agama lain saat beribadah. Atau paling tidak menghormati juga, gitu, ya, menghormati misalnya bagi yang non muslim menghormati temannya yang muslim yang sedang puasa misalnya, atau yang muslim menghormati teman lain yang sedang melaksanakan nyepi misalnya, kan, gitu, ya, tidak membuat kegaduhan di sekitar tempat atau rumah orang yang sedang melaksanakan nyepi, ya. Nah, itu penting untuk dilaksanakan sebagai bentuk pengamalan sila pertama. Berikan 3 contoh perilaku sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Pilihlah
dua contoh tersebut yang kamu terapkan. Yang kamu terapkan ya, jelaskan bagaimana kamu menerapkannya. Ya. Nah, ini menerapkannya tidak memaksakan satu agama dan kepercayaan orang lain. Ini contohnya ya tidak ini apa? Dan kepercayaan ya, dan kepercayaan ya kepada orang lain, misalnya tidak mengajak apa ya teman yang muslim misalnya makan makanan yang diharamkan, misalnya tidak mengajak teman yang muslim memakan babi misalnya ya, tidak mengajak yang beragama muslim makan babi di rumahnya gitu ya, misalnya ngajak teman datang dikasih makan, apalagi nggak ngomong tadi babi loh, nah, itu nggak boleh ya, itu memaksakan kepercayaan lo di tempatku lo nggak apa-apa lah, itu kamu lah yang muslim nggak boleh misalnya gitu ya. Jadi tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan pada orang lain. Orang Islam kan percaya kalau itu tidak boleh dimakan misalnya ya, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agama. Prakteknya bagaimana, misalnya bikin kelompok ya olahraga atau kelompok kesenian, tidak membedakan agama tertentu ya, ini yang ikut kelompok ini harus Kristen ya, nggak boleh ya. Tidak mengganggu teman dari agama lain saat beribadah, misalnya teman dari agama lain kitabnya disembunyikan mau pelajaran agama gitu lah, tidak boleh ya. Jadi intinya tidak boleh mengganggu ya. Sekarang yang kemanusiaan yang adil dan beradab biasanya menjenguk teman sakit ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab ya, adab itu menjenguk teman sakit, teman yang sakit ya. Dua, misalnya menolong teman yang jatuh ya. Tiga, misalnya menemani yang sedang bersedih, menghibur teman yang dalam kesedihan, menghibur teman yang sedang sedih. Kalau bisa membantu, misalnya kucingnya hilang, kan enggak apa-apa, pasti pulang nanti dia loh. Kucing di mana-mana itu suka main tuh, dia pulang lagi, kan kita hibur teman itu biar tidak bersedih hatinya ya, sedihnya tidak berkepanjangan. Oke. Kemudian membantu teman sakit merupakan salah satu pelaksanaan sila kedua ya, membantu teman sakit. Merawat tanaman merupakan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan tanaman sebagai sumber kehidupan manusia. Berarti sila satu ya, menjaga kelestarian lingkungan itu pengamalan sila satu ya, karena itu wujud syukur kita pada Tuhan. Nah, manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunga. Bagian tanaman lainnya dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia di Asia Tenggara adalah kayu. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu, misalnya patung, yaitu topeng, ya itu produk-produk seni dari kayu, furniture, vas bunga dan lain-lain. Salah satunya adalah patung. Kamu bisa membuat patung seperti mereka. Namun kali ini kamu akan belajar membuat patung dari bahan lain, yaitu tanah liat atau lilin atau malam ya. Jadi kalau dari kayu kan susah ya, yang mudah ya tanah liat, lilin atau malam. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ayo kita praktikkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Nah, ini adalah Semar ya, dari karakternya ini adalah Semar. Semar ini adalah tokoh ya, dewa yang turun menjadi manusia yang jelek lagi gitu ya. Jadi orang yang sangat arif bijaksana Semar ini ya, tokoh yang digambarkan sebagai arif dan bijaksana. Ya, amati kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan berikut ya. Ada
pakaian-pakaian tradisional. Ini ada Semar, ini siapa ini? Ini yang Bagong ini pasti ya, Bagong. Kalau ini adalah ini panjak istilahnya ya, orang pengerawit ya. Ini lagi karawitan kelihatannya. Oke. Diskusikan pertanyaan berikut dalam kelompok. Bagaimana pendapatmu ketika melihat patung tersebut? Jelaskan. Sangat indah ya, sangat apa ya? Patung tersebut memberikan, patung itu sangat indah intinya ya. Patung tersebut sangat indah. Ya, unik ya. Jadi apa ya, punya cita rasa seni tinggi gitu ya. Indah, unik dan apa ya, etnis gitu ya. Sangat apa ya, mewakili kearifan lokal Indonesia ya. Mewakili kesenian tradisional ya, kesenian tradisional atau kearifan lokal Nusantara. Lokal, kearifan Nusantara ya, kearifan lokal Nusantara. Ya, tokoh Semar, tokoh-tokoh apa pemain musik tradisional atau tokoh-tokoh pewayangan seperti ini adalah asli filosofi dari Indonesia. Ya, asli produk Indonesia. Apa saja keterampilan yang diperlukan untuk membuat patung tersebut? Yang satu keterampilan adalah ini, mengenali jenis-jenis tanah liat ya, jenis tanah liat yang sesuai untuk patung. Karena ini adalah patung tanah liat ya, cita rasa seni ya, teknik pembuatan patung, dan yang ketiga adalah ini apa, tidak kalah teknik untuk finishing. Teknik finishing bisa pengecatan, pembakaran ya, bisa pembakaran ya, terus pengecatan dan lain-lain. Jadi tinggal apa ya, memoles ya gitu. Menurutmu bagaimana cara membuat patung tersebut ya? Tanah liat di apa ya, tanah liat diolah sedemikian rupa sehingga mudah dibentuk ya. Kemudian yang nomor 2 adalah membentuk membuat patung seperti sketsa yang telah dibuat atau rencana yang dibuat. Membuat tentu saja yang pertama mungkin ya, ini kedua, yang ketiga adalah ini membuat ini apa, ide patung ya, menentukan ide pembuatan patung ya, mau dibuat patung apa, patung Semar atau sekedar celengan ya, atau mungkin itu mau dijadikan patung karakter kontemporer ya. Kontemporer maksudnya patung-patung dari karakter-karakter zaman sekarang mungkin ya. Atau intinya kita tentukan dulu ukuran ya, termasuk karakter, ukuran ya. Kemudian tanah liat diolah sedemikian rupa sehingga mudah dibentuk dan membentuk patung, membuat patung ya. Ide pembuatan patung bisa didapatkan dari internet, bisa didapatkan dari kita berguru pada pematung ya. Membuat patung ini bisa dilakukan dengan membentuk tanah liat tadi ya, bentuk hidungnya bagaimana, bentuk matanya ya. Kemudian kamu telah mengamati
berbagai patung Nusantara dari tanah liat. Sekarang kamu akan membuat patung dari tanah liat yang bentuknya disesuaikan dengan budaya daerahmu. Ya, misalnya Pak Ali ini orang Surabaya, misalnya Pak Ali membuat patung karakter tari remo, misalnya tari remo, atau karakter Joko Dolok, atau Joko Tingkir. Banyak sekali karakter-karakter khas dari daerah Jawa Timur. Misalnya kalian yang dari Palembang membuat patung Malin Kundang, seperti itu kan cerita yang sangat legendaris yang dari Padang ya. Malin Kundang seperti itu. Kalian yang dari Bali, wah kalau dari Bali tidak ada habisnya. Memang tempatnya itu banyak sekali karakter patung dari Bali. Misalnya saya pernah beli itu patung Anoman ya, yang menunggangi burung. Nah itu Anoman atau siapa ya? Pokoknya karakter kera ya, kera sakti itu ya Anoman ya kalau di Indonesia ya, menunggangi burung. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan maupun ukir. Ya. Untuk teknik cetak, tekan dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah liat yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi dan jelas. Plastis itu ya kayak elastis gitu ya. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Oke. Untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Jika sekitarmu tidak terdapat tanah liat, maka kamu bisa menggunakan lilin atau plastisin. Kamu dapat membuat sendiri dari adonan plastisin dari tepung dengan langkah-langkah berikut ya, kayak bikin slime gitu ya. 2 cangkir terigu, 1 setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, setengah cangkir air hangat dan pewarna makanan. Cara membuat: campurkan terigu, garam dan minyak sayur dalam wadah kayak bikin roti ya. Masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat dan tidak terlalu lembek. Gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Bagi adonan menjadi beberapa bagian, buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan, kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Jadilah plastisin dari tepung terigu. Sekarang ambillah adonan plastisinmu yang sudah tersedia. Kamu dapat mencoba berbagai bentuk dengan menggunakan tanah liat atau lilin malam. Biasakan tanganmu untuk membentuk desain yang kamu harapkan. Cobalah beberapa bentuk dengan menggunakan bahan yang sama. Mau bikin apa? Bikin kura-kura, misalnya mudah-mudah aja ya, dikasih kaki, ya, dikasih kepalanya, jadi kura-kura. Kan gitu ya. Nggak usah yang susah-susah untuk percobaan pertama. Kamu baru saja mencoba bahan untuk membuat patung. Berlatihlah terus agar kamu terampil membuat model. Ya. Bagaimana sikapmu selama mengerjakan tugas? Apakah kamu bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan? Apakah kamu berani dan percaya diri ketika membuat adonan plastisin sendiri? Ya. Apakah sikapmu hari ini sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sila ke-1 dan ke-2? Jelaskan. Ya, ini harus berani ya. Sikap dalam hal ini yang sesuai dengan ke-1, ke-2 apa? Ya, apabila ada teman meminta tolong, kita tolong. Itu sila kedua, ya. Menolong teman yang kesulitan membuat adonan. Membuat plastisin. Ya, sila 1 apa? Ya, saat membuat patung untuk yang muslim jangan lupa waktu. Jangan lupa waktu. Waktunya sholat. Kalau terdengar suara azan, segera sholat. Ya, jangan ditunda-tunda. Nah, ini adalah pengamalan Pancasila sila 1. Atau mungkin kalau kalian mengerjakan secara berkelompok, ya
di rumah misalnya yang tidak muslim mempersilahkan sholat di salah satu ruangan rumahnya. Kamu sholat di sini loh, tempatnya bersih. Ya, itu. Pak Ali punya teman yang non muslim, di rumahnya ternyata menyediakan sajadah. Jadi kalau ada teman muslim sedang waktunya sholat dipinjami sajadah. Jadi menyimpan sajadah seperti ini. Ini adalah salah satu bentuk toleransi beragama yang bagus sekali. Pak Ali masih ingat betul waktu main ke rumahnya. Pulang sekolah main ke rumahnya, saat di rumahnya waktu itu pas waktunya sholat duhur. Ya, aku mau ke musola, nggak usah ke musola, di sini aja nggak apa-apa. Ya, masalah musolanya jauh, ya jauh dari musola. Nah, diskusikan bersama orang tamu cara menerapkan nilai-nilai Pancasila, sila ke-1, ke-2 di lingkungan tempat tinggalmu. Jadi untuk pengamalan Pancasila ini nggak susah, mudah banget asal kita niatnya baik gitu aja ya. Sampaikan hasilnya pada gurumu. Bisa bermacam-macam. Oke. Nah, pelajaran ketiga. Ambil umbi-umbi padi ya. Umbi-umbian, sayuran dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuhmu sehat. Ya. Selain itu kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu olahraga untuk membuat badanmu sehat, ya. Makan aja ndak olahraga, wah nanti kegemukan nanti kalian. Nah, hari ini kamu akan bermain di luar. Permainan ini disebut dengan ambil benderanya. Perhatikan cara permainannya. Ambil benderanya. Bagilah siswa menjadi 2 kelompok. Ya, masing-masing kelompok menempati lapangan dan berdiri di area yang telah ditentukan. Setiap kelompok menancapkan bendera di areanya dan menjaganya jangan sampai diambil lawan. Nah, saat peluit ditiup, seluruh anggota bergerak ke arah bendera lawan untuk mengambil benderanya. Anggota yang berada di lawan berlari menghindari lawan. Apabila tersentuh, maka yang bersangkutan harus keluar dari lapangan. Wasit meniup peluit meminta seluruh pemain kembali ke lapangan masing-masing. Jadi ini agak mirip bentengan ya, agak mirip sama bentengan atau benteng-bentengan. Anggota berada di daerah lawan berlari menghindari lawan. Apabila tersentuh, maka bersangkutan harus keluar lapangan. Ya, wasit meniup peluit meminta seluruh pemain kembali ke tempat masing-masing. Kembali tempat. Setelah semua siap kembali, wasit meniup peluit sebagai tanda bahwa permainan dimulai. Begitu seterusnya. Permainan berlangsung sekitar 15 menit. Kelompok yang menang adalah mereka yang berhasil mengambil bendera lawan. Oke. Saat bermain kamu harus memiliki keterampilan berlari. Perhatikan sikap tubuh ketika berlari, ya, kepala tegak, ya, bahu santai tidak diangkat, tangan agak tenggelam, menggenggam kok tenggelam, tangan agak menggenggam, ya, tangan di samping badan membentuk sudut 90 derajat, ya. Ujung kaki menghadap ke depan, badan tegap tidak membungkuk, jangan angkat kaki terlalu tinggi, telapak kaki pada tumit bukan pada ujung kaki. Ya. Telapak kaki jatuh pada tumit. Ya. Di sini jatuhnya di sini. Oke. Berdiskusilah dengan gurumu bagaimana cara berlari yang baik ya dapat diterapkan. Ya, kalian harus kencang misalnya larinya ya. Setelah berolahraga kamu pasti berteduh di bawah pohon di halaman sekolah untuk merefleksikan kegiatan yang baru selesai sambil leyeh-leyeh ya. Tahukah kamu tanaman memiliki manfaat sebagai makanan dan minuman. Tanaman juga bisa dimanfaatkan sebagai obat. Selain itu tanaman memiliki manfaat lain yaitu melindungi kita dari panas matahari. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Jadi perkembangbiakan pada tumbuhan, perkembangbiakan tumbuhan ada 2 ya, pakai generatif dan vegetatif. Oke. Perhatikan gambar berikut. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dilakukan untuk mengembangbiakannya. Jadi kalau kita beli nanas, bagian atasnya ini, rambutnya ini, bagian ini kayak ada tunasnya, kita tanam ya jadi. Ya. Bawang memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Di sini ada tunasnya. Ya.
Umbi lapis terdiri atas daun tumbuh melapisi batang dan membengkak dalam tanah. Ya, umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak dalam tanah. Sebenarnya yang membengkak ini adalah pelepahnya. Jadi ya kayak daun biasa, hanya saja dia pelepahnya membengkak. Ya, membengkak terus di atasnya ada daun lagi, pelepahnya membengkak lagi ya. Di sini ada ujung batangnya. Ya, nanti di sini ada tunasnya. Jadi ini adalah pembekaan pelepah sebenarnya. Pisang, nah ini batang pisang itu sebenarnya pelepah juga, ya. Pisang batangnya ada di bawah sini, ada di bawah batang pisang itu. Yang sampai menjulang ke atas ini pelepahnya. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anakan pisang yang disebut dengan tunas, ya, tunas sebelahnya. Batangnya bisa bertunas di sini. Ya. Beberapa tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara vegetatif. Tahukah kamu yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Ya, kita sudah lihat contohnya tadi. Di sini ada pakai tunas, bagian ujungnya nanas. Terus ada pakai ini umbi lapis, yang ini pakai tunas juga. Oke, perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Ya, makhluk hidup tumbuhan berasal dari induknya. Jadi ini generatif itu ada perkawinan. Kalau vegetatif tanpa perkawinan. Perkawinan ditandai dengan apa? Bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sekarang amati gambar berikut bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak. Carilah informasi dari berbagai sumber. Ini namanya umbi akar. Karena pada dasarnya wortel ini adalah akarnya. Ya. Batangnya kecil di sini. Ya, akarnya yang besar, terus ini semua adalah daunnya. Ya. Ya. Wortel berkembang biak dengan umbi akar. Ya, oke. Ada umbi akar, umbi batang. Ya. Bagaimana cara tanaman berkembang biak? Carilah informasi dari berbagai sumber. Nah, kita bisa menggunakan Google cara mengembangkan wortel, ya. Cara reproduksi wortel, cara reproduksi wortel misalnya. Ya. Cara reproduksi wortel aseksual dengan apa? Nah, ya di sini, wah ada di Brainly ya. Ini andalannya anak sekolah ini, Brainly ini. Ya, kita lihat. Nah, kalian bisa. Tuh, enggak ada jawabannya ternyata. Wah. Link yang lain. Nah, ini. Penyerbukan dilakukan dengan pembuahan. Loh, enggak ada juga jawabannya. Wah, ternyata kita lihat situs yang lain. www referensi bebas. Ya, kenapa Pak Alim buka ini untuk memberitahukan kalian? Ini adalah cara yang paling efektif untuk mengetahui. Nah, ini wortel ya. Ya, kita lihat. Ini juga bisa dengan perkawinan, ya. Biji wortel sangat kecil yang terkandung dalam buah. Buah tanaman ini dibagi, wah ini yang vegetatif ya, bukan yang generatif. Ya. Coba vegetatif. Find vegetatif. Oh, enggak ada. Enggak ada ya.
Wortel enggak ada di sini. Ya, ternyata tidak. Nah ini ada wortel enggak ini Wikipedia. Nah, kita lihat. Dan enggak wortel, kita find. Tidak ada ternyata wortel ya. Ya sudah. Ternyata tidak ada, belum ada. Kita lanjutkan aja ya. Berkembang biak dengan umbi akar. Umbi akar. Jadi wortel ini ditanam bisa. Yang kecil, jangan yang besar. Yang besar dimakan. Diskusikan hasilnya dengan teman kelompokmu. Perhatikan di lingkungan sekolahmu. Catatlah informasi tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Catatan pada tabel berikut. Ya, kita lihat. Kita akan tuliskan tanaman cara berkembang biak keterangan. Oke, kita yang pakai vegetatif ya. Vegetatif tadi contohnya adalah ini rumput teki. Rumput teki. Cara berkembang biak dengan geragi atau stolon. Keterangan ini vegetatif ya, vegetatif. Keterangan dengan geragi atau stolon. Nah, selain rumput teki yang sejenis bisa juga dengan stroberi, geragi atau stolon ini juga kita temukan di enceng gondok. Bisa juga pegagan. Oh, banyak ya contoh lain. Lagi, sekarang ada juga tanaman yang tunas ya. Tunas misalnya adalah tadi sudah pisang, sekarang bambu. Bambu cara berkembang biak sebenarnya ada biji juga bisa, tapi pada umumnya tunas. Vegetatif. Di sini dengan tunas. Nah, tunas ini selain bambu, yang berkembang biak dengan tunas ini adalah bisa juga pisang, ya, pakai tunas. Kemudian ada lagi ini jahe. Tadi sempat menyinggung tentang jahe di awal-awal. Jahe ini cara berkembang biaknya vegetatif ya, ini dengan rimpang ya. Contoh lain selain jahe ini juga bisa lengkuas, bisa mungkin kunyit ya, bisa kunyit, ada kunci, bukan kunci rumah ya, sejenis ini, rimpang-rimpang seperti itu. Terus ada juga ini cocor bebek, ini vegetatif juga. Memang sengaja Pak Ali pilihkan yang vegetatif ya. Ini dengan tunas adventif ya, di daun. Keterangannya turunan adventifnya di daun. Terus ada lagi tumbuhan ini paku, misalnya paku sarang burung atau paku tanduk rusa. Paku tanduk rusa ini vegetatif juga. Ini keterangannya dengan spora. Macam-macam kalau paku ini. Selain tanduk rusa ada paku sarang burung, ada paku ekor kuda, ada semanggi, termasuk paku juga semanggi.
Oke. Tuliskan manfaat perkembangbiakan secara vegetatif pada kolom di bawah ini. Manfaat perkembangbiakan secara vegetatif, secara umum manfaat perkembangbiakan adalah melestarikan jenisnya. Ya, yang kedua kalau vegetatif, bibit memiliki sifat sama persis dengan induknya. Bibit tanaman memiliki sifat sama persis dengan induk. Nah, ini adalah salah satu keuntungan menanam secara vegetatif. Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Bacalah teks berikut dalam hati, tumbuhan sumber kehidupan. Mau jatuh ke lapanya ya. Ya, oke. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di Khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter. Ya, termasuk Pak Ali di Surabaya ini adalah dataran rendah. Di atas permukaan laut, ya, 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Kelapa juga. Kalau kelapa di mana-mana ada. Tinggi ada, rendah ada. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena kita terdiri dari ribuan pulau. Tumbuhan di daerah pantai adalah kelapa, bakau, ganggang. Ya. Di gunung kelapa juga ada kelapa. Mana-mana ada. Dataran tinggi adalah dataran yang dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Ya, beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, ya, kalau dekat-dekat Pak Ali Surabaya ini Malang ini tinggi. Dataran tinggi Tengger, Jawa Timur, dataran tinggi Alas, Aceh, dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Ya, jenis tumbuhan dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, sayur-sayuran. Ya, ini di dataran tinggi. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Kalau dataran tinggi, rendah, tinggi ya, biasanya ada jenis ini, jenis apa kayak cemara, ya ada cemara, ada pinus, ya sehingga kita kalau nyanyi kan naik ke puncak gunung, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara karena dataran tinggi banyak cemara, banyak pinus ya. Nah, ini bisa menghasilkan produk industri yang namanya gondorukem ya. Kemudian kalau dataran rendah itu yang banyak ya ini apa kayak bawang merah itu dataran rendah biasanya ya, bawang merah atau brambang itu produk-produk pertanian, palawija, jagung itu banyak tumbuh baik di dataran rendah, jagung ya. Selain kedelai, kacang juga. Kalau kacang sih dataran tinggi oke, rendah oke. Jagung juga sebenarnya dataran tinggi juga nggak masalah ya. Tapi banyak juga jagung di dataran rendah. Terus kebanyakan tanaman ya bisa tinggi bisa rendah. Tapi tinggi ini ada beberapa tanaman kayak apel ya. Ini khas dataran tinggi ya. Jadi kalau dataran rendah yang khas itu apa? Ya padi. Padi sudah ya. Jagung, palawija ya, kayak itu. Istilah diagram di bawah ini berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan.
Oh, oke. Paragraf 1, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di Khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran rendah, tinggi, dan perairan. Ya, Indonesia yang terletak di Khatulistiwa memiliki dataran tinggi, rendah, dan perairan. Ya, Indonesia berada di Khatulistiwa dan memiliki dataran tinggi, rendah, ya, dan apa ini tadi? Dan perairan. Nah, ini adalah ide pokok ya dari paragraf 1. Nah, kita bisa mengembangkan sendiri. Misalnya kita ingin membuat karangan berdasarkan ini, idenya saja kita kembangkan sendiri. Jadi banyak sekali yang bisa kita gali dari sini. Misalnya Khatulistiwa itu musimnya ada 2. Di Khatulistiwa itu lamanya siang dan malam hampir sama. Terus Khatulistiwa banyak sekali keragaman vegetasi, flora, fauna itu banyak. Jadi banyak sekali yang bisa kita eksplorasi sendiri. Misalnya kita mau mengembangkan tulisan dengan ide yang sama, ide pokok yang sama. Yang kedua, wilayah pantai termasuk wilayah dataran rendah. Ini adalah ide pokok ya. Wilayah pantai adalah wilayah dataran rendah. Pantai adalah termasuk dataran rendah, ya, termasuk dataran rendah. Termasuk dataran rendah. Nah, apa yang bisa kita gali dari wilayah pantai adalah dataran rendah? Mungkin vegetasinya kebanyakan bakau, kelapa, ya, itu yang khas ada di dataran rendah. Kelapa itu macam-macam, mungkin palem juga ya, pinang, ya, sejenis kelapa-kelapaan. Oke, kemudian sayurnya biasanya kangkung ya, kan dataran rendah itu dekat dengan laut sehingga banyak banyak sayuran kangkung ya mungkin ya. Nah, ini saya tambahkan di sini. Kangkung tapi di dataran tinggi juga bisa rasanya, tapi lebih banyak dataran rendah. Karena dataran rendah banyak rawa-rawa ya. Nah, ini saya tambahkan dataran rendah kangkung. Sayur kangkung. Kalau dataran tinggi biasanya lebih ke bayam mungkin ya. Oke. Karena di dataran rendah itu banyak genangan air ya. Nah, jadi vegetasinya, sayurnya yang mungkin banyak itu kangkung. Terus hampir lupa, semanggi. Ini banyak di dataran rendah, ya. Dia suka hidup di genangan di lumpur. Oke. Kemudian paragraf ketiga sekarang. Ini paragraf pertama, ya. Ini kedua. Di sini ketiga. Loh, keempatnya enggak ada, cuma 3 paragraf aja ya. Kok ini sampai 5? Oh, ini tadi masuk 1 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 ya. Berarti ini tadi jawaban untuk kelima, ya. Ya, ini jawaban untuk sini. Paragraf 2-nya ini berarti ini dataran rendah ketinggiannya 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut, ya. Itu ide pokoknya adalah dataran rendah pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Ya, apa yang bisa kita gali di sini? Mungkin kota-kota mana saja yang termasuk dataran rendah. Terus mungkin
hasil pertanian dari dataran rendah, hasil perikanan biasanya yang lebih banyak dataran rendah itu perikanan, pertanian. Kalau dataran tinggi lebih banyak perkebunan. Oke, keempat sekarang ya. Dataran tinggi adalah di atas 200 meter ya. Oke. Sekarang dataran tinggi ya 200 meter dari permukaan laut. Lebih dari ya. 200 meter dari permukaan laut. Ya, hasil yang banyak di situ adalah perkebunan. Ya, misalnya apel, gondorukem. Nah, oke, ini banyak dihasilkan dataran tinggi. Nomor 5, nomor 5 ini dapatkah kamu menemukan jenis tanaman lain yang di dataran tinggi atau rendah? Pertanyaan ya. Ya, pertanyaan. Ya. Oke. Diskusikan diagrammu dengan teman kelompokmu, kembangkan informasi ide pokok diagram menjadi sebuah tulisan. Ya, kalian bisa mengembangkan dengan sebuah tulisan dengan ini tadi. Ya. Yang kelima ini lebih ke pertanyaan ya, tumbuhan lain gitu aja ya, tumbuhan lain, jenis tumbuhan lain di dataran rendah dan tinggi. Nah, kalian bisa ide pokok ini kalian kembangkan dengan tulisan kalian sendiri. Yang dikembangkan apa ya ini tadi? Ya, ini tadi dataran rendah belum disinggung-singgung tentang perikanan, misalnya tambak. Ya, tambak bisa ada udang. Ini kan dataran rendah ini, bandeng. Ya, lele. Nah, ini di dataran rendah. Kalau dataran tinggi ya lebih ini ke perkebunan. Ya, mungkin peternakan kelinci apa itu lebih enak di dataran tinggi. Ya. Diskusikan diagrammu dan teman kelompokmu, kembangkan informasi ide pokok pada diagram menjadi tulisan, serahkan tulisanmu pada gurumu. Ya, silakan dicoba. Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Ya, oke. Ayo renungkan. Setelah belajar hari ini, bagaimana cara kita mensyukurinya? Ini belum kita jawab ya. Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan tersebut memiliki bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Bagaimana kita mensyukurinya? Kita mensyukurinya dengan memanfaatkan dengan pertama melestarikannya, terus memanfaatkannya untuk kebaikan, Jadi tidak terlalu mengeksploitasinya, ya. Itu cara mensyukuri. Kemudian kita cara mensyukurnya adalah dengan cara mempelajari dan mengembangkannya. Mempelajari sifat-sifatnya dan mengayakannya, memperkaya atau mengembangkannya gitu aja, mengembangkannya. Misalnya menemukan bibit semangka tanpa biji atau menemukan bibit unggul, jagung bibit unggul. Ini adalah proses pengembangan, pengayaan ya. Misalnya pembuatan jagung bibit unggul, padi tahan mereng. Ya, ini adalah wujud rasa syukur kita ya. Jadi dalam pemanfaatannya itu agar kita mendapat dengan menanam yang sama ya, tanaman yang sama tapi hasilnya yang sebanyak-banyaknya. Ya, jadi kita intensifikasi. Kalau kita ekstensifikasi itu hutan-hutan kita tebangi semuanya, kita jadikan lahan pertanian lah, nanti kasihan penduduk hutannya nanti ya, kasihan monyet, orang hutan, badak.
Ayo renungkan, setelah belajar hari ini tuliskan beberapa hal berikut. Apa yang paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Mengapa? Misalnya apakah kalian tertarik dengan tadi olahraga? Mungkin ya, sebagian kalian yang suka olahraga. Mempelajari tentang sains, yaitu perkembangbiakan tumbuhan, ya, perkembangbiakan tumbuhan baik secara generatif atau secara vegetatif. Terus apakah ada hal yang masih membingungkan? Kalau ada ya kalian bisa tanya Bapak Ibu guru, orang tua, atau kolom di komen sini juga boleh tanya Pak Ali ya. Apa yang akan kamu lakukan terkait dengan tanaman sebagai sumber kehidupan? Ya, apa yang akan kamu lakukan? Ya, kita melestarikannya dan mengembangkannya. Ya, tadi dengan pengayaan, enrichment istilahnya ya. Kerjasama dengan orang tua, perhatikan lingkungan sekitar rumahmu, apakah ada di antaranya yang berkembang biak secara vegetatif. Bagaimana kamu tahu? Sampaikan kepada guru. Di lingkungan kita banyak loh vegetatif ya, misalnya lumut, paku, bukan paku rumah ya, paku yang ada di ini tumbuh liar itu, lumut, paku, ya, rumput teki, paling tidak ini ya, yang tumbuh secara vegetatif yang ada di sekitar kita. Untuk sementara cukup dulu ya. Kita akan ketemu lagi nanti setelah ini kita akan bahas tentang pembelajaran 4 ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.